Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya wad din. Summa salatu wassalam ala khairi man ba'athahu Allah rahmatan lil alamin. Sayyidil anbiya'i wal mursalin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, kaum muslimin dan muslimat, jamaah fardu subuh di Masjid An-Nadhirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah seraya berucap alhamdulillah. Salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jamaah rahimakumullah, kembali kita berjumpa dalam kajian hadis dan kita masih dalam pembahasan hadis yang dihimpun dalam kitab Bulughul Maram dalam bab At-Targhib fi Makarimil Akhlaq, bab yang menghimpun hadis-hadis yang mendorong kita untuk berakhlak mulia. Hadis yang akan kita bahas hari ini an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aktsaru ma yudkhilul jannata taqwallah wa husnul khuluq. Akhrajahu Tirmizi wa sahahahu al-Hakim. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan yang paling banyak menentukan masuk surga ialah takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Hadis riwayat At-Tirmizi dan dinilai sahih menurut Imam Al-Hakim. Jamaah rahimakumullah, tidak ada dalam hidup ini bagi orang-orang yang beriman cita-cita yang lebih utama melebihi keinginan kita untuk kembali ke kampung halaman kita semua, itulah surga. Tempat di mana nenek moyang kita Adam alaihi salam diciptakan, bahkan tinggal di sana sebelum Adam dijadikan Allah sebagai khalifah di muka bumi. Karenanya surga merupakan hal yang bukan hanya perlu untuk diinginkan, tapi harus diperjuangkan. Untuk itu paling banyak baik ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan kepada kita jalan-jalan yang dapat menghantarkan kita sampai ke dalam surganya Allah. Hadis yang hari ini kita akan kupas, dari begitu banyak jalan untuk dapat sampai ke dalam surga, maka ada dua jalan yang paling utama. Inilah jalan yang paling banyak ditempuh orang sehingga mereka pun masuk ke dalam surganya Allah. Ma aktsaru ma yudkhilul jannah, kebanyakan apa yang menentukan orang masuk surga adalah taqwallah wa husnul khuluq, bertakwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Jamaah rahimakumullah,
Pertama tentunya jalan menuju surga adalah takwa. Apa itu takwa? Takwa diambil dari akar kata waqa yaqi wiqayah. Waqa artinya melindungi. Takwa esensinya adalah bagaimana kita melindungi diri kita dari segala yang dapat mengundang murkanya Allah dan turunnya azab serta hukuman dari Allah. Itu makna takwa. Karenanya kalau kita lihat bagaimana para sahabat Rasulullah mendefinisikan takwa, mungkin redaksinya beda-beda, tapi esensinya sama. Ketika ditanya apa itu takwa, wahai Abu Bakar, Abu Bakar mengatakan, kerjakan apa yang Allah perintahkan, tinggalkan apa yang Allah larang. Itu takwa. Ketika ditanya kepada Umar, Umar, apa itu takwa? Umar berkata, pernahkah kau berjalan di sebuah jalan yang banyak durinya? Pernah. Apa yang kau lakukan? Kata Umar. Tentunya seorang harus berhati-hati ketika menapaki langkah di jalan yang penuh duri. Umar berkata, itulah takwa. Hidup di dunia ini banyak sekali godaan, banyak sekali rintangan, banyak sekali hal-hal yang dapat menjerumuskan kita kepada hukuman Allah dan murkanya. Maka apapun yang kita ucap, apapun yang kita buat, kita perlu menyertakan sikap kehati-hatian agar tidak terkena duri yang dapat menyakiti hati kita. Ketika ditanya kepada sahabat yang lain, Utsman bin Affan, apa itu takwa, wahai Utsman? Utsman berkata, ayyuta'a fala yu'sa wa ayyuzkara fala yunsa wa ayyushkara fala yukfar. Inti takwa itu, kata Utsman, kau patuh pada Allah, jangan bermaksiat kepadanya. Kau ingat kepada Allah dan tak lupa kepadanya. Kau bersyukur kepada Allah dan tidak kufur kepadanya. Jadi kalau kita lihat, beda redaksi dalam mendefinisikan takwa kepada Allah, tapi dia sama. Apa? Kalau ada perintah, kerjakan, jangan kita langgar. Ingat selalu sama Allah, ingat selalu kepada aturannya, jangan lupakan. Kemudian apa-apa yang Allah limpahkan kepada kita dari nikmat-nikmat, maka syukuri, jangan pula ingkari. Syukuri dalam pengertian gunakan nikmat-nikmat itu di jalan ketaatan, jangan pula memanfaatkan pemberian Allah justru untuk bermaksiat kepadanya. Ini pengertian takwa ketika ditanya kepada Utsman bin Affan. Saat Ali bin Abi Thalib ditanya lagi, apa itu takwa Ali? Ali menyebutkan 4 rukun takwa. Apa kata Ali? At-taqwa al-khawfu minal jalil wal amalu bit tanzil wal ridha bil qalil wal isti'dadu li yaumir rahil. Apa itu takwa? Takwa itu, kata Ali, unsur pertamanya kau takut kepada Allah. Kalau ada orang enggak takut, ninggalkan solat, belum bertakwa itu. Apapun yang Allah perintahkan, takut kita kalau tak kita kerjakan, itu unsur pertama dari takwa. Ada rasa takut kepada Allah, takut kalau Allah tinggalkan kita, takut kalau Allah mulai enggak peduli sama kita. Silakanlah kau buat apapun. Ibarat seorang anak begitu takut ketika orang tuanya enggak peduli lagi kepada dia, di saat dia masih membutuhkan perhatian dan sentuhan kasih sayang orang tuanya. Gimana perasaan anak ketika orang tua mengatakan, udahlah suka hati kau, aku tak peduli lagi. Walillahil masalul a'la.
Bagi Allah perumpamaan yang lebih agung. Kalau manusia saja berlepas diri dari orang lain, yang dilepaskan itu merasa ada sesuatu yang tidak enak. Gimana pula dengan Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada satupun urusan kita, kecil ataupun besar, kecuali kita semua bergantung kepadanya. Jadi unsur takwa adalah al-khaufu minal jalil, takut kau kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu unsur pertama. Yang kedua, wal amalu bitanzil. Apa maknanya? Al-amal bitanzil, kau kerjakan apa yang Allah turunkan dari aturan. Setelah kau takut, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ada firman-firmannya, if'al la taf'al, kerjakan jangan kerjakan. Itulah kita patuhi. Al-amal bitanzil, laksanakan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dari aturan main. Bahkan hadis Rasulullah pun itu bagian dari tanzil, dari wahyu juga. Karena Nabi Muhammad pun enggak melarang sesuatu kecuali Allah telah wahyukan kepadanya untuk disampaikan kepada umatnya. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Muhammad berucap dari satu instruksi dan aturan apapun kecuali apa yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepadanya, bukan dari hawa nafsunya. Jadi ini yang pertama. Jamaah rahimakumullah. Pertama al-khaufu minal jalil, yang kedua wal amalu bitanzil. Yang ketiga kata Ali, unsur ketiga takwa apa? Waridha bil qalil. Rela dengan apapun yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita walaupun sedikit. Itu makna takwa itu. Diberikan istri, alhamdulillah. Diberikan satu anak, alhamdulillah. Belum diberikan keturunan, alhamdulillah juga. Rela dia, karena dia tahu apapun yang Allah berikan itu adalah yang terbaik bagi dirinya. Itu makna takwa, ar-ridha bil qalil. Tapi ketika seorang dalam pengertian mengeluh saja, apapun yang sudah dia dapat mengeluh, merasa Allah tak sayang kepadaku, Allah tak berikan apa yang ku kehendaki. Ini belum mencerminkan unsur ketiga dari ketakwaan, ar-ridha bil qalil. Jadi apapun yang Allah titip dari amanah, kecil ataupun besar, harta, kesehatan, kesempatan, ilmu, dan beragam bentuk amanah lainnya dari bentuk-bentuk nikmat, sekecil apapun kita peroleh, tetap kita merasakan itu adalah sebuah karunia. Makanya Imam Al-Bukhari ketika beliau menulis tentang akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Al-Adabul Mufrad, beliau katakan di antara sifat dan karakter Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ta'zumu indahun ni'mah wa indaqqa. Nabi Muhammad SAW senantiasa menganggap semua nikmat Allah itu nikmat yang besar dan agung, walaupun kalau kita bandingkan dengan apa yang kita punya sekarang, kita anggap itu biasa-biasa saja. Ketika Nabi Muhammad makan lauk, bahkan dikatakan di rumah Rasulullah tak hidup kompor 2 bulan berturut-turut. Karena ta'amu Rasulullah al-aswadan, makan Rasulullah kadang-kadang berhari-hari 2 hitam. 2 hitam itu apa? Kurma air putih, kurma air putih. Tapi ketika digambarkan Rasulullah minum air putih itu,
Seakan-akan digambarkan macam kita minum makanan atau minuman di hotel bintang 5. Bagaimana Rasulullah mengekspresikan syukurnya beliau terhadap walaupun nikmat air putih. Sesuatu yang mungkin kalau kita lihat sekarang, ya untuk apa disyukuri, air putih ada di mana-mana, kita anggap. Tapi waridha bil qalil, itu bagian dari ketakwaan. Rela dia dengan sekecil apapun pemberian Allah, ya, atau yang kita istilahkan dengan sifat qanaah. Qanaah. Dan unsur keempat dari pengertian takwa menurut Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, Ali berkata, wal isti'dadu liyaumir rahil. Ketakwaan itu adalah ketika engkau mempersiapkan diri untuk menuju hari keberangkatan kembali kepada Allah. Itulah. Walaupun kita semua tak tahu kapan ajal kita tiba, tapi orang yang bertakwa, orang yang selalu mempersiapkan dirinya sehingga dia bisa pastikan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Gak meninggal dunia kecuali dalam posisi dia berislam, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Itu tadi pengertian takwa. Itu baru kita coba ungkap makna takwa dalam pandangan 4 sahabat utama Rasulullah. 4 sahabat yang kemudian diangkat menjadi khulafaur rasyidin sepeninggal Rasulullah. Takwa menurut Abu Bakar, kerjakan yang diperintahkan, tinggalkan yang dilarang. Takwa menurut Umar, hati-hati dalam melangkah, hati-hati dalam berbicara, hati-hati ketika engkau berbuat, karena di depanmu itu jalan penuh duri. Itulah hakikat dunia. Utsman berkata, kau patuhi Allah, jangan maksiat kepadanya. Kau ingat Allah, jangan kau lupa kepadanya. Engkau bersyukur kepada Allah, jangan kufur kepadanya. Dan Ali bin Abi Thalib dengan pengertian takwa lewat 4 unsur tadi, takut kepada Allah, mengamalkan aturan yang diturunkannya, rela dengan pemberian Allah sekecil apapun pemberian itu, dan senantiasa bersiap diri menghadapi hari kembalinya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah rahimakumullah, walaupun kata takwa itu kata ya yang cukup singkat, takwa, tapi terhimpun di dalamnya begitu banyak hal. Jamaah rahimakumullah, di dalam Al-Quran hampir semua aturan-aturan Allah ujungnya adalah tercapainya nilai ketakwaan. Perintah solat ujungnya untuk takwa. Perintah puasa la'allakum tattaqun. Perintah zakat ujungnya takwa juga. Ketika hati bersih, harta bersih, tercapailah takwaan. Ketika kita disuruh berhaji, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, ketika dia bertawaf, ketika dia sa'i, ketika dia ya wukuf, ketika dia mabit, ketika dia melempar jamarat, ya, sampai dia selesaikan semua rukun dan wajib haji beserta dengan sunnah-sunnahnya, itu semua kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, pertanda bahwasanya hatinya itu telah bertakwa. Jadi ini makna dari kenapa dikatakan yang paling banyak memasukkan orang ke dalam syurga, menentukan kita masuk syurga atau tidak adalah nilai ketakwaan
yang ada pada diri kita. Jamaah rahimakumullah. Jadi dengan kata lain, takwa itu unsurnya apa? Pertama ada ilmu, yang kedua ada amal, dan amal itu dibangun di atas pondasi keikhlasan. Karena nggak mungkin satu amal, solatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, bahkan ibadah-ibadah yang lain, kalau ibadah itu tak dibangun di atas pondasi keikhlasan. Jamaah rahimakumullah. Nah, bagian kedua dari hadis ini menggambarkan kepada kita apa yang menjadi sebab terbanyak kedua yang membuat orang masuk ke dalam surga. Husnul khuluq, akhlak yang terpuji. Kalau kita melihat apa pengertian akhlak itu sendiri, Imam Al-Ghazali rahimahullah ketika ingin mendefinisikan akhlak, beliau mengatakan bahwasanya akhlak ini pada esensinya adalah respon otomatis yang lahir dari seseorang tatkala menyikapi sesuatu. Jadi ketika disebut respon otomatis, maka akhlak itu sesuatu yang tertanam dalam diri kita. Sehingga untuk kita lakukan atau kita keluarkan ketakwaan akhlak yang terpuji tadi, tidak perlu pikir panjang. Ketika orang ditanya, otomatis dia menjawab dengan jujur. Maka kejujuran adalah akhlaknya. Tapi kalau orang ditanya, mikir dulu dia, jujur nggak ya? Kalau kau jujur, apa untungnya? Kalau ku bohong, apa untungnya? Masih menggunakan pertimbangan-pertimbangan untung rugi sebelum bertindak. Maka yang demikian menurut Imam Al-Ghazali gak bisa kita katakan sebagai akhlak. Kenapa? Karena orang yang bersangkutan tidak merespon sesuatu secara otomatis dengan hal tersebut. Nah, ketika apa yang tertanam pada diri kita condong untuk berbuat hal-hal yang baik, berbuat hal-hal yang dicintai Allah, berbuat apa-apa yang sejalan dengan fitrah manusia, itulah yang kita sebut dengan akhlak karimah atau akhlak mahmudah, akhlak yang mulia atau akhlak yang terpuji. Tapi kalau yang tertanam pada diri kita sesuatu yang bertentangan dengan ketentuan agama, kalau kita buat, Allah pun menjadi murka kepada kita. Kalaupun kita kerjakan bertentangan dengan kata hati kita atau fitrah kita, maka disebutlah sebagai akhlak mazmumah, akhlak yang tercela. Jamaah rahimakumullah. Jadi akhlak ada dua macam. Akhlak kita yang terpuji, akhlak kita yang tercela. Dan di sini secara khusus Nabi Muhammad mengatakan akhlak yang terpujilah itu diantara sebab yang paling utama membuat orang paling banyak masuk surga. Nah, jadi bagaimana bisa terbentuk akhlak yang terpuji? Seperti yang saya katakan tadi, intisari dari pengertian akhlak adalah respon otomatis karena sesuatu nilai itu sudah tertanam dalam diri kita. Bapak Ibu, pertanyaannya, walaupun dalam diri manusia ada fitrah, fitrah ini membuat manusia cinta yang baik-baik, cinta jujur, cinta amanah, cinta bertanggung jawab, cinta orang membantu sesama, cinta silaturahim. Tapi jangan lupa, dalam diri manusia selain fitrah ada yang namanya tabiat.
Kalau fitrah itu punya keterkaitan dengan aspek rohaniah yang ada pada manusia. Kita tahu manusia ini kan makhluk yang sangat kompleks. Kenapa saya katakan kompleks? Karena manusia makhluk yang punya dua dimensi. Dimensi lahiriah, dimensi batiniah. Dimensi badaniah, dimensi ruhaniah. Dimensi badaniah ini berkaitan erat dengan fisik kita. Karena fisik manusia diciptakan Allah dari tanah dan unsur-unsur yang ada pada tanah, maka dari sinilah lahir tabiat pada manusia. Tabiat itu sifat-sifat bawaan lahir. Apa aja tabiat manusia? Banyak. Allah katakan di surah Al-Ma'arij, innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu diciptakan Allah suka berkeluh kesah. Ini tabiat. Dapat nikmat, ngeluh juga. Aduh, banyak kali pun yang antara proposal katanya. Lagi kekurangan, ngeluh juga. Ya Allah, kok sedikit kali uangku ya Allah. Jadi baik kaya ataupun miskin, ngeluh manusia. Itu tabiat bawaan lahir. Dan pada diri manusia, ya, tabiat ini hanya dapat dihilangkan lewat pelatihan dan menanamkan kebiasaan yang baik lewat serangkaian amal ibadah yang Allah perintahkan pada kita. Apa tabiat lain manusia? Tabiat manusia apa? Pelit. Semua manusia lahir bawa sifat pelit. Apa bukti? Kalau kita lihatlah, cinta kepemilikan pada diri manusia sudah terbentuk sejak bayi. Bayi itu kalau sesuatu dia pegang, dipegangnya dengan kuat sekali. Kalau ada yang mau mengambil, merampas, nangis dia. Berarti manusia ini cinta terhadap sesuatu yang dianggapnya menjadi miliknya dan tidak rela kalau sesuatu yang dimilikinya diambil oleh orang lain. Makanya Allah katakan wa uhdiratil anfus asyuh. Tiap jiwa membawa kekikiran. Ada sifat pelit pada diri kita semua. Inilah tabiat buruk yang perlu dikikis lewat apa? Perintah zakat, perintah wakaf, perintah sedekah. Sehingga tabiat yang buruk ini lambat laun berubah sejalan dengan fitrah. Manusia tabiatnya apa? Suka berdebat dan ngeyel. Wa kanal insanu aksara syai'in jadala, kata Allah. Manusia itu suka berdebat, baik yang diperdebatkan betul atau bahkan yang salah sekalipun. Sesuatu yang salah kita perdebatkan juga. Apalagi sesuatu yang benar tapi nggak sejalan dengan kepentingan kita, mau berdebat kita sehari semalam. Kenapa? Nggak cocok dengan keinginan kita. Tapi Bapak Ibu, dari mana lahirnya akhlak pasrah dan berserah diri? Lewat pelatihan. Allah latih kita lewat ibadah. Allah latih kita lewat ketetapan Allah yang berlaku dalam kehidupan. Lewat sakit, lewat bangkrut, kita disuruh untuk menerima ketetapan Allah itu, menyadari bahwasanya apa? Porsi manusia dalam apapun yang dikerjakannya itu nggak bisa dilepaskan dari porsinya Allah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Ya, dan tidaklah kalian berkehendak kecuali yang wujud itu adalah kehendaknya Allah. Latih tabiat manusia itu. Tabiat manusia apalagi? Suka yang instan-instan, mau cepat. Kalla bal tuhibbunal ajilah. Khuliqal insanu min ajal. Kalian suka yang cepat, kata Allah. Manusia itu diciptakan dari ketergesa-gesaan. Ya, kalau ada peraturan, kalau bisa rubah peraturannya supaya terakomodir. Ini kan suka tergesa-gesa.
peraturan umur 40, nggak apa-apa dirubah aja itu. Ya, ini bagian dari manusia mau cepat. Padahal di balik keinginan cepat itu belum tentu baik. Nggak semua yang cepat itu baik. Tapi begitulah manusia, jamaah rahimakumullah. Tabiatnya apa? Mau yang instan. Kayak mana kaya cepat, jangan capek. Kayak mana bisa lulus cepat, nggak perlu capek. Kalau bisa hari ini daftar, besok dapat ijazah. Begitu sifat manusia. Allah katakan, tapi nilai yang sejalan dengan fitrah itu apa? Dilatih kita sabar. Sabar. Bahkan kadang-kadang di balik yang kau tak suka ada kebaikan untukmu. Di balik yang kau suka ada yang buruk untukmu. Diajak kita merenung. Oh betul juga ya. Berarti nggak semua yang cepat-cepat itu bagus. Nah, jadi betul. Manusia ini satu sisi punya aspek jasadiah, badaniah. Badan kita yang tercipta dari tanah punya tabiat. Tapi aspek rohaniah pada manusia juga punya sifat. Itulah yang sejalan dengan nilai fitrah. Fitrah itu kaitan sama ruh. Tabiat kaitan dengan jasad. Bapak Ibu, akhlak yang terpuji itu lahir ketika manusia mendahulukan seruan fitrah walaupun harus mengorbankan tabiatnya. Itu makna akhlak yang terpuji. Kenapa dermawan itu dianggap akhlak terpuji? Karena kita melawan seruan tabiat. Tabiat manusia mengatakan, kau yang capek kerja, maunya kau lah yang nikmati uangnya. Untuk apa kau kasih sama orang? Kan begitu. Itu kata tabiat. Tapi fitrah mengatakan enggak. Siapa yang mampu terlepas dari sifat-sifat kikir, mereka itulah orang-orang beruntung. Jadi ketika kita berikan apa yang kita dapat untuk fakir miskin, untuk anak yatim, untuk proyek-proyek kemanusiaan, untuk proyek wakaf, kita kasih. Sebenarnya yang beruntung bukan yang terima, tapi kita yang mengeluarkan. Karena lewat proses mengeluarkan itu kita dibersihkan dari sifat tabiat yang buruk tadi. Nah, sekiranya dalam diri manusia gak ada rasa cinta harta, apakah sedekah dan berderma punya nilai? Enggak. Justru sedekah itu diberikan Allah ganjaran. Kenapa? Karena Allah tahu tabiatmu suka duit. Tapi kalau orang gak suka duit dalam hatinya, ya, gak ada beban ketika dia harus kasih orang. Kalau gak ada beban, untuk apa dikasih pahala? Jamaah rahimakumullah. Bayangkan seorang masih larut dalam tidurnya yang lelap. Tiba-tiba dia mendengar kumandang azan subuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Sampai didengarnya as-salatu khairum minan naum. Di sini dia dihadapkan dengan dua pilihan. Apakah dia mengikuti seruan fitrah dengan apa? Bangun, berwudu, bersih-bersih, berpakaian yang indah, berangkat jalan ke masjid. Atau pilihan kedua, dia acuh tak acuh dengan azan, dia tutup telinganya dengan selimut, lanjut tidur lagi sampai dengan mungkin jam 7 atau bahkan setengah 8. Nah, kita lihat yang bangun wudu, apalagi pagi hari dingin, hujan pula. Wudu itu menjadi sesuatu yang berat. Kenapa? Ya, bangun tiba-tiba kena air dingin, kemudian berjalan kaki lagi dia. Apa yang
dilakukan seorang ketika menyahuti panggilan fitrah, sedikit banyak akan membuat capek fisiknya. Capek enggak? Capek lah. Tidurnya mungkin masih kurang, masih ngantuk, pergi ke masjid, jalan kaki lagi dia, sampai di masjid sholat, tentunya ada yang terkuras dari energinya, badannya pun letih. Di sisi lain, yang memutuskan untuk tetap tidur, semua apa yang diinginkan oleh jasmani terpenuhi, jam tidurnya tambah, ya. Mungkin pun siap subuh dapat mimpi baru lagi dia, ya kan? Tapi kemudian dapat mimpi baru lagi dia. Kemudian lanjut tidur. Nah, namun kita bandingkan, bangunlah yang tak sholat subuh tadi, jam 7 atau jam setengah 8, mungkin fisiknya segar. Kenapa segar? Tidurnya cukup jamnya. Tapi lihat bagaimana kondisi hati orang yang bangun tadi. Hatinya was-was, hatinya nggak tenang, dalam dirinya merasa ada yang salah. Bandingkan dengan yang pergi ke masjid tadi, pulang sampai ke rumah di jam 7 tadi, badannya agak sedikit letih, tapi tidak ada suasana hati lebih menyenangkan melebihi ketika kita sudah menyelesaikan apa yang diserukan oleh fitrah. Hatinya gembira, dia awali hari dengan semangat, ya. Itu hal. Maka kita melihat nilai dari akhlak itu selalu ketika kita mengedepankan seruan fitrah dan mengabaikan seruan tabiat. Ketika kita mampu untuk konsisten, Bapak Ibu, berada di atas seruan fitrah, meninggalkan seruan tabiat, inilah yang dalam bahasa Al-Quran disebut sibghah. Sibghatallah, wa man ahsanu minallahi sibghah. Sibghah itu apa? Celupan. Jadi seakan-akan ketika kita terlatih untuk membentuk satu karakter baru yang berbeda dengan karakter tabiat, itulah yang namanya kau udah dicelup sama Allah dengan celupannya Allah. Walaupun kita cinta harta, tapi cinta harta tak membuat kita pelit. Itu ya. Beda dengan yang tak beriman tadi, yang enggak menyahuti seruan fitrah. Walaupun kita cinta kepada lawan jenis, tapi kita enggak mau melampiaskan dorongan nafsu kita kecuali dalam mekanisme yang halal. Coba bayangkan orang yang hanya menyahuti seruan tabiat, berzina dia, melakukan amal-amal yang tidak dibenarkan Allah, itu akhlak yang buruk. Lihat pada kasus berdusta, pada kasus berkhianat, mungkin aman fisiknya, kalau aku jujur kali habis nanti gitu. Tapi lihat, ketika dia berdusta, ketika dia berkhianat, apa yang terjadi? Justru aspek rohaniahnya yang betul-betul tertekan. Orang yang dusta enggak ada ceritanya nyaman tidur. Orang yang berkhianat tidak ada ceritanya hidupnya tenang. Selalu dihantui oleh ketakutan. Ya. Karena sekali orang berbohong, dia harus berbohong berikutnya untuk nutupi kebohongan sebelumnya. Sekali orang berkhianat, maka dia akan ketakutan menanti datangnya momen segala bentuk pengkhianatannya itu akan tersingkap dan nampak di hadapan orang banyak. Makanya hidup dalam ketakutan. Jadi akhlak yang terpuji bukan hanya jalan yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga akhirat, tapi akhlak terpuji yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surganya dunia. Surga dunia dalam arti apa? Kebahagiaan, ketenangan. Sebagaimana juga ketakwaan tadi. Takwa itu bukan hanya untuk surga akhirat,
tapi takwa adalah kunci kebahagiaan dan kualitas hidup di dunia. Maka Bapak Ibu, bagi orang yang beriman, seharusnya kita berani untuk mengatakan, tidak ada yang lebih bahagia daripada diriku kecuali yang lebih bertakwa daripada aku. Tolong ukur bahagia itu pada ketakwaan. Jadi jangan nengok orang, mewah kali mobil bapak itu, pasti lebih bahagia daripada aku. Itu salah. Belum tentu yang naik mobil mewah bahagia. Berapa banyak yang kaya pun untuk sekedar tidur perlu pil penenang. Tapi orang yang lebih bertakwa dari kita pasti lebih bahagia. Jadi takwa, akhlak yang terpuji, dua jaminan membawa kita kepada surga akhirat sebagaimana membawa kita kepada surga dunia. Dulu ada seorang ulama yang cukup vokal dan kritis sampai dia dijemput paksa oleh penguasa di zamannya untuk dihukum. Ketika dijemput dari rumah oleh para pengawal, ulama tadi mengucapkan kata-katanya. Apa beliau katakan? Madza yaf'alu a'da'i bi? Apalah yang bisa dibuat musuhku terhadapku? Musuhku sekuat apapun dia, sebesar apapun kekuasaannya, takkan mampu merebut surga dunia dariku. Kebahagiaan maksudnya. In qataluni faqatli syahadah, wa in habasuni fahabsi khalwah, wa in nafauni fanafi siyah. Kalaupun aku dibunuh, maka kematianku itu adalah jalan yang Allah persiapkan agar aku mendapatkan keutamaan syahid, katanya. Kalaupun aku dipenjara, maka momen aku mendekam dalam penjara itu momen aku berkhalwat berduaan dengan Allah, katanya. Enggak disibukkan aku dengan urusan lain. Nyaman aku di penjara, berzikir, mengingat Allah, berkhalwat dengan Allah. Kalaupun aku dibuang, diungsikan atau bawa ke tempat terpencil, maka penafianku itu, kata ulama tadi, hakikatnya adalah Allah membawaku jalan-jalan untuk melihat tanda kebesarannya di alam semesta. Jadi ini bagaimana orang yang memiliki ketakwaan, cara pandangnya pun terhadap apa yang dilakukan orang kepada dirinya selalu dikaitkannya sama Allah. Nah, ini untuk itu inilah yang perlu untuk kita pahami bersama, bahwasanya takwa dan akhlak yang terpuji, dua jalan terpenting yang insya Allah dapat menghantarkan kita ke dalam surganya Allah. Demikian pengantar yang dapat saya sampaikan di jumpa kita pagi hari ini. Sebelum ditutup nantinya dengan doa, dipersilahkan bagi yang mau bertanya maupun berkomentar. Dipersilahkan. Silakan Pak. Dalam uraian tadi, yang wujud itu kehendak Allah. Ya. Baik itu baik maupun buruk. Ya. Kalau baik kita aman-aman saja, kalau buruk kita mungkin. Di sini kehendak Allah, kehendak kita juga ada. Jadi kapan wujudnya kehendak kita itu? Sementara di situ dalam wujudnya kehendak kita itu kepada Allah kita meminta udhuni astajib lakum, dan Allah sendiri Ar-Rahmanur Rahim. Jadi maaf ampun kepada Allah, kira-kira ketentuan Allah itu begini untuk simpulan. Tapi karena simpulan dengan permintaan sesuai dengan jalur tadi, udhuni astajib lakum sama
dia mengatakan Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, kira-kira pengampun sama Allah menarik kehendak ketetapan dia itu dikabulkan kehendak sekurang ini. Ini bagaimana dia? Jamaah rahimakumullah. Di antara sifat Allah yang wajib kita imani, Allah Maha berkehendak. Fa'alul lima yurid. Allah Maha melakukan apa yang dikehendakinya. Manusia juga makhluk yang punya keinginan. Kalau manusia tidak ada keinginan, maka niscaya gak layak manusia itu dimintai pertanggungjawaban. Adanya hisab karena ada keinginan pada manusia, sehingga yang nanti akan dihisab apa yang kita inginkan dan apa yang kita perbuat. Itulah yang kita pertanggungjawabkan. Nah, walaupun demikian, jamaah rahimakumullah, semua keinginan manusia tidak akan pernah wujud kecuali keinginan kita itu sejalan dengan keinginannya Allah. Sekedar keinginan boleh aja, tapi yang wujud hanyalah apa yang Allah kehendaki. Apa yang Allah kehendaki. Makanya ada ungkapan, anta turid wa ana urid walakinnallaha fa'alul lima yurid. Kau punya mau, aku pun kata Allah punya mau, tapi aku Maha melakukan apa yang ku mau. Nah, jadi maunya kita terbatas. Kalau bertabrakan dengan maunya Allah, maka maunya Allah yang wujud. Nah, manusia punya channel untuk minta sama Allah lewat doa. Doa sebagai senjata orang-orang beriman. Tapi tentunya doa ini juga punya peran besar. Dalam satu riwayat dikatakan, wala yadfa'ul qadaru sayyi'u illa du'a. Tidak ada yang dapat menolak ketetapan yang buruk kecuali doa. Jadi doa ini pun efeknya bisa menolak bahkan ketetapan yang buruk. Jadi bagaimana? Apa ketetapan Allah tuh Allah ganti sesuai dengan doa kita? Ini sesuai dengan apa yang dikatakan Rasulullah tentang doa dan mekanismenya. Nabi berkata, kadang kita berdoa, Allah beri sesuai dengan yang kita minta. Kadang-kadang kita berdoa, Allah tidak beri yang kita minta, tapi gara-gara doa itu Allah tolak yang buruk yang seharusnya menimpa kita. Kadang-kadang kita berdoa, tidak Allah ijabah di dunia, tapi doa itu menjadi pemberat timbangan di akhirat. Jadi ini tentunya apapun yang terjadi, ya itu sejalan dengan kehendak Allah. Jadi kalaupun dikatakan kita berdoa berubah takdir, mungkin, ya mungkin. Jangan pernah menganggap enteng doa itu. Berapa banyak sejarah mencatat orang dulu pada jabatan tertinggi. Dulu ada namanya Yahya Barmaki. Itu tangan kanan Khalifah Harun Ar-Rasyid. Tangan kanannya. Dan kekuasaan Harun Ar-Rasyid, Bapak Ibu, gak ada negara di dunia sekarang yang luasnya seperti itu. Kekuasaan Harun Ar-Rasyid, dinasti Abbasiyah, dari bagian barat Cina sampai dengan selatan Prancis, ditambah lagi dengan Asia, Afrika, dan sebagian dari Asia kecil. Itu kuasa dia semua, Harun Ar-Rasyid. Tapi Yahya Barmaki ini waktu dapat kekuasaan menzalimi orang aja. Ketika 2 tahun menjelang akhir hayatnya, Yahya Barmaki ini rusak hubungan dia dengan Harun Ar-Rasyid. Padahal dulu orang kepercayaan. Semua hartanya disita oleh khalifah dan dia dibebas tugaskan
hingga di akhir hayatnya hidup minta-minta di pinggir jalan jadi pengemis. Tercatat dalam sejarah. Menteri terakhir minta-minta di pinggir jalan sebagai pengemis. Ditanya orang, kau kan lu perdana menteri, orang kepercayaan khalifah, sekarang kau minta-minta, kok bisa begini? Dijawab oleh Yahya Barmaki, boleh jadi inilah doa-doa orang teraniaya yang dulu kuzalimi diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, katanya. Apa pernah? Ya. Sesuatu yang mungkin dalam pandangan kita kok bisa kayak gitu kehidupan. Begitulah nih. Nah, jadi seperti saya katakan ya, yang berlaku adalah kehendaknya Allah, bahkan ketika harus dirubah apa yang menjadi ketetapan. Sebagaimana tadi dikatakan dalam hadis, wala yadfa'ul qadaru sayyi'u illa du'a. Tidak ada yang dapat menolak takdir yang buruk kecuali doa. Demikian jawaban saya. Silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullah. Tadi kaji kita dalam masalah takwa yang berbeda-beda pendapat, tapi tujuannya satu, mencari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi saya tanyakan tentang kajian kita yang klinis terkait dengan hadis Rasulullah SAW tentang Abdullah bin Maktum yang buta. Dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah kami diwajib sholat ke masjid? Lantas Rasulullah memaafkan, tapi Rasulullah balik lagi, kau mendengar aja, dengar ya Rasulullah, maka kau harus datang ke masjid. Kemudian Rasulullah juga ingin membakar rumah-rumah orang yang rumah-rumah lelaki atau muslim yang tidak masjid, tapi karena teringat dengan anak-anak dan kaum wanita maka tidak jadi. Kemudian waktu perang juga Rasulullah SAW menunjukkan sholat awal, sholat berjamaah, dan ini juga semua bermuara kepada firman Allah Subhanahu Taubah ayat 18. Jadi saya tanyakan bagaimanakah hadis ini, apakah sahih atau bagaimana? Karena kalau tadi pendapat ini pendapat sahabat tadi Utsman bin Affan dan lain semua, tapi muaranya satu, tapi ini hukumnya beda-beda pendapat. Ya. Jadi saya mohon penjelasan Ustaz, apakah hadis ini sahih atau bagaimana, dan bagaimana sikap pendapat kita terhadap ini, benar ada yang menyatakan tidak wajib harus masjid atau bagaimana ya. Jadi mohon penjelasan karena kami ini awam ya, supaya kuat untuk melaksanakan firman Allah dan hadis Rasulullah SAW. Terima kasih. Ya, jamaah rahimakumullah. Apa yang disampaikan oleh penanya dari hadis-hadis yang disampaikan ini adalah dalil-dalil yang dipakai khususnya oleh kelompok yang mengatakan tidak sah solat bagi orang yang dikategorikan tetangga masjid kecuali di masjid. Ya, jadi artinya ini gambaran sampai kepadanya suara azan, masjid dapat ditempuh apakah dengan berjalan ataupun dengan berkendaraan, dan ini adalah gambaran seperti dikatakan tadi. Bayangkan tidak ada momen yang lebih berat melebihi momen perang, tapi Nabi nggak suruh sholat sendiri-sendiri kalian, tidak. Tapi sholat berjemaah, tapi dengan cara sholat khauf. Barisan pertama sujud, barisan kedua tetap bersiaga dengan senjata. Nanti barisan kedua gantian sujud, barisan pertama tetap bersiaga dengan senjata.
Nah, ini salah satu dalil yang sangat kuat sekali tentang keharusan. Nah, yang menjadi perbedaan di kalangan para ulama, semua sepakat keutamaan sholat berjemaah. Ya. Namun ketika dikatakan apakah sholat di luar jemaah bagi tetangga masjid itu dianggap sah atau tidak? Sah atau tidak? Kalau kita sebut tak sah, berarti sholatnya dia itu nggak diterima, kan gitu. Nah, di sini kita lihat dua pendekatan yang dilakukan oleh para ulama. Ada yang mengaitkan dengan kewajiban sholat berjemaah sebagai satu fardu yang ain, tiap orang, tidak ada bagi tetangga masjid kecuali sholatnya di masjid. Artinya apa? Nggak sah sholat di luar masjid. Tapi sebagian ulama, bahkan ini condong banyak ulama mengatakan pengertian tidak ada solat di luar masjid kecuali bagi tetangga masjid kecuali di masjid. Ini dimaknai tidak sempurna, bukan tidak sah. Karena kalau konsekuensi kita katakan tidak sah, berarti solat pun dia nggak sah. Nah, ini konsekuensinya besar. Bukan hal yang Tapi walaupun demikian, hadis Nabi yang lain, salatul fardi, salatul jamaah afdalu min salatil fardi bisab'in wa isyrina darajah. Salat berjemaah lebih utama dibanding salat sendiri 27 derajat. Jadi Nabi sendiri menyebutkan di situ opsi. Sehingga mayoritas menganggap tadi bukan masalah nggak sah ketika solatnya nggak di masjid, tapi tidak akan sesempurna kalau solatnya di masjid, karena dari segi keutamaan, nilainya, pahalanya. Nah, itu yang dan sisi yang lain ini juga, kalau tadi dikatakan ya kalaulah bukan karena memikirkan anak-anak dan orang tua, udah kubakar rumahnya. Ini kan menunjukkan harapan Nabi. Harapan Nabi orang kumpul semua. Tetapi Nabi tak melakukan. Jadi tidak dilakukannya oleh Nabi, walaupun pertimbangannya karena anak-anak dan sebagainya, jatuhnya itu bukan sebagai sesuatu yang dianggap syarat sah solat sehingga harus berjemaah di masjid. Tapi seperti digambarkan mayoritas ulama, kesempurnaan solat ya adalah lewat berjemaah di masjid. Jadi kalau dia solat sendiri pun nggak sempurna solatmu. Apa sah? Sah, tapi nggak akan sama nilainya. Dan kesempurnaan imanmu juga nggak sama seperti yang pergi ke masjid. Nah, begitulah kalau kita coba memahami dalil-dalil tadi secara komprehensif, mengumpulkan bukan hanya pada satu kelompok dengan satu pandangannya, tapi juga dilihat dari dalil-dalil yang dipakai kelompok lain. Nah, nggak ada yang berselisih solat berjamaah lebih utama. Nah, yang diperselisihkan itu apa? Cerita kalau dia nggak berjemaah, sholatnya sah nggak? Itu dia yang dipersoalkan. Mayoritas mengatakan ya sah, tapi nggak sempurna. Tapi ada yang mengatakan nggak sah, berangkat dari hadis Rasulullah, la salata li jaril masjid illa fi masjid. Tidak ada solat bagi tetangga masjid kecuali di masjid. Imam Syafi'i menjelaskan yang disebut tetangga masjid apa? 40 rumah dari segala arah dari masjid. 40 rumah utara, 40 rumah selatan, 40 rumah timur, timur barat. Itu semua radius 40 rumah di segala sisi, itu tetangga masjid. Nah, kalau kita lihat dengan konteks sekarang, masjid berdekatan, nggak ada orang kecuali tetangga masjid, kan gitu ya. Kadang-kadang tetangganya pun double. Tetangga masjid ini, tetangga masjid itu juga, gitu kan? Saking dekatnya ya jarak antara satu masjid dengan masjid yang lain. Demikian. Silakan. Waalaikumsalam.
awam. Jadi kebanyakan kita ini banyak yang awam. Kalau kita lihat orang awam ini dalam amal ibadahnya dapat katakan serba salah. Secara serba salah. Apalagi secara batinnya. Ini bagaimana nasib orang itu? Apakah dia langsung juga bisa masuk surga atau dulu singgah di neraka? Itu yang pertama. Masalah ibadah diterima atau tidak. Jadi yang kita pikirkan dulu bagaimana ibadah diterima. Jadi supaya diterima bagaimana? Dia harus tahu kita. Asal ibadah aja nggak terima kan? Ya sia-sia. Jadi bagaimana ibadah itu di dunia ya kriterianya supaya ibadah diterima. Dan ketika masalah pakaian takwa, kita lihat jamaah ini punya macam pakaian. Nah, pakaian anak muda, pakaian dalam dewasa, pakaian orang tua, macam-macam. Jadi kalau kita lihat pakaian anak muda, ada yang pakai kaos blong. Jadi waktu dia sujud, nampak ada bokongnya. Jadi bagaimana itu? Jadi bagaimana pakaian yang selainnya bagaimana? Ada juga orang tua pakai celana nampak juga apanya? Tekuk-tekuknya. Jadi bagaimana? Bagaimana sholat dengan pakaian takwa? Terima kasih. Baik, jamaah rahimakumullah. Takwa ada kelompok ya khusus para alim ulama, para aulia. Ada takwa pada level awam. Orang awam walaupun mungkin dia bergelar profesor dalam ilmu yang lain, tapi mungkin dia awam secara syariat. Ya. Nah, di sini apakah orang awam tertutup kemungkinan untuk dapat ketakwaan? Saya kira tidak. Tapi kuncinya apa? Fattaqullah mastata'tum. Bertakwa kepada Allah dalam batas kemampuan. Mana yang Allah dan Rasul perintahkan untuk dijauhkan, jauhkan. Tapi mana yang diperintahkan untuk dikerjakan, kerjakan dalam batasan kemampuan. Ya. Apakah orang yang awam ini ya masuk neraka dulu masuk surga? Ya, itu tergantung amal. Ya, ketika faman khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Kalau awam dia ada imannya, tapi ringan timbangan kebaikannya, ya masuk neraka dululah. Tapi fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi insyatin radiyah. Kalau timbangan amalnya itu berat, terlepas dia orang awam secara agama, tapi dia ahli ibadah, ya, karena boleh jadi seorang yang alim belum tentu alim itu abid. Tahu dia ilmunya, tapi belum tentu dia pun praktek. Tapi ada orang abid, ahli ibadah, walaupun kadang-kadang ilmunya masih kurang. Tapi minimal ya antara ilmu dan amal ini perlu terus diusahakan oleh orang awam tadi. Ya, yang kedua tadi tentang ya dalam Islam tolok ukur satu amalan itu diterima atau tidak di sisi Allah dua. Pertama berkaitan dengan aspek keikhlasan. Ya, kalau kita punya motif, niat, tujuan selain Allah, maka motif-motif itu bisa membuat amal kita apa? Faqad habita amalu, sia-sialah amal. Walaupun nampak di depan ini untuk Allah nih. Coba bayangkan, digambarkan seorang yang mati di medan perang masuk neraka, padahal orang udah anggap dia itu pahlawan, dia itu mati syahid. Ternyata ketika ditelisik, kenapa? Kau berperang supaya dibilang pejuang. Kau berperang supaya kau dibilang pemberani. Dan udah kau dapat itu. Niatmu bukan karena Allah.
nggak diterima. Jihadnya gara-gara nggak ikhlas. Nggak diterima sedekahnya karena motifnya supaya terkenal sebagai dermawan. Tak diterima amal dakwahnya ketika tujuan dia berdakwah ternyata bukan untuk Allah, untuk yang lain. Ini yang pertama, ikhlas. Yang kedua, satu amal itu baru dikatakan berketerima. Tolak ukurnya apa? Kalau amal itu dilakukan mengikuti tuntunan yang ada. Tuntunan dalam Quran, tuntunan dalam hadis. Disuruh sholat, tapi sholatnya lain pula. Bagaimana mau diterima? Ketika ada ibadah-ibadah, Allah tetapkan waktunya, Allah tetapkan bilangannya, Allah tetapkan tata caranya, ikuti. Tapi ada ibadah Allah nggak tetapkan berapa kadarnya, ya silakan. Disinilah boleh kita, misalnya silaturahmi, diperintahkan silaturahmi, tapi berapa kali silaturahminya nggak disebutkan, kapan waktunya nggak disebutkan. Ya udah ikuti tuntunan aja. Apa-apa yang masuk kategori ibadah mahdhah ini harus ngikut gimana ketentuan. Mau bayar zakat, ya tengok udah nggak berputar satu haul bagi objek zakat yang harus disyaratkan satu haul. Sudah nggak melewati nisab. Nah, ini kan ada ketentuan. Haji juga begitu. Apakah duit yang dipakai ini berangkat haji duit yang halal atau enggak? Atau jangan-jangan duit korupsi misalnya. Nah, ini juga perlu dilihat supaya kita tahu ini berketerima atau tidak. Dua kuncinya, ikhlas, mengikuti tuntunan. Nah, yang ketiga, ya pakaian takwa itu apa? Walibasut taqwa zalika khair. Ini kan ayatnya, konteksnya cerita ya bani Adam khuzu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak-anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah ketika kau masjid. Nah, pakaian itu bukan hanya dilihat keindahannya dari sisi estetikanya. Estetikanya apa? Dari sisi tampilannya, desainnya, bukan hanya itu. Tapi yang paling utama, terpenuhi nggak fungsinya? Fungsi utama dari pakaian adalah menutup aurat. Aurat adalah kekurangan. Sesuatu yang apabila terlihat, maka itu akan tampak buruk. Kadang-kadang kita memperlihatkan aurat tak perlu dibuka. Tapi dengan memakai pakaian yang terlalu menonjolkan lekukan tubuh sampai nampak, ya terlalu ketat. Ya, ini juga sebenarnya secara fungsional pakaian seperti katakan Nabi, akan datang suatu masa nanti wanita yang berpakaian tapi seperti tak berpakaian. Kata Nabi, nisaun ariyatun kasiyatun mumilatun. Ya. Ada wanita telanjang, ada wanita berpakaian tapi seperti tak berpakaian. Kenapa? Pakaiannya tadi nggak ada satupun inci kecuali dinampakkan lekukannya. Ini juga seperti tak berpakaian. Nah, libasut taqwa di sini sebenarnya bahasa metaforis, bukan untuk menunjukkan pakaian fisik. Atau dipahami pula libasut taqwa pakaiannya harus merek takwa, ditengoknya mereknya apa ini? Bukan begitu. Tapi libasut taqwa ini apa? Ketakwaan yang ada pada dirinya itulah yang betul-betul tercermin dalam perilakunya. Jadi bukan pakaian fisik pada yang di situ maksud dari walibasut taqwa, tapi seakan-akan pakaian itu digambarkan, ketakwaan itu digambarkan seperti layaknya pakaian yang menutupi segala anggota tubuh, sehingga maksudnya apa? Tangan kita bertakwa, nggak ngambil yang bukan haknya. Kaki kita bertakwa, nggak melangkah tempat yang syubhat. Perut kita bertakwa, nggak mau masuk makanan dari sumber yang nggak jelas. Kemaluan kita bertakwa, itu maknanya. Sebagaimana pakaian menutupi semua anggota tubuh kita pun harus tercermin padanya nilai-nilai ketakwaan.
Demikian yang dapat ditanggapi. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, kita padakan untuk jumpa kita pagi hari ini, sama kita tutup dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Allahumma ighfir lana dunubana ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولأساتذتنا ولمعلمينا ولمشائخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات آمين يا الله يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وعليك بأعداء الإسلام فإنهم لا يعجزونك. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا إلا بحسن الخاتمة. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.